Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi hari ini berjudul Obot. Obot adalah tempat perkemahan ke-36 sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Obot punya arti kirbat-kirbat. Obot terletak antara Funon dan reruntuhan di Abarim, dekat dengan perbatasan sebelah selatan dari Moab. Setelah umat Israel mendapat pengalaman yang luar biasa akan kematian dan penyembuhan lewat peristiwa ular tedung di Funon, mereka berangkat dan berjalan lagi menuju Kanaan. Mereka meninggalkan Funon dan tiba di Obot. Umat Israel menempuh jalur laut Teberau menurut perintah Allah. Tapi hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan. Ketaatan yang menyenangkan Allah adalah ketaatan yang berasal dari hati yang sukacita dan rela hati, bukan dari ketaatan yang terpaksa, yaitu hanya mengikuti dengan tubuh jasmani kita karena sebuah perintah atau paksaan, atau hanya memenuhi kewajiban dan formalitas. Ketika kita mempercayai firman tanpa ada keraguan dan menyimpannya serta menghargainya, sama seperti halnya hidup kita, maka firman itulah yang memberikan kekuatan untuk taat dengan sukacita. Melalui peristiwa ular tembaga, umat Israel mungkin menyadari betapa pentingnya untuk menyimpan dan menghargai firman Tuhan di dalam hati mereka dan mentaatinya. Kirbat juga dikenal sebagai kantong anggur. Kantong-kantong ini dibuat dengan cara memotong kulit kepala dan kaki dari seekor domba atau kambing, serta mengeringkan kulit itu dengan baik, lalu hanya menyisakan satu bukaan. Bagian lainnya dijahit sehingga dijadikan seperti kantong. Pada umumnya, kantong kulit ini digunakan untuk menampung air, susu, atau minuman anggur. Akan tetapi, anggur yang baru yang sedang dalam proses peragian, yang volumenya lambat laun mengembang, diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Alasannya adalah karena kantong yang tua menjadi usang dan tidak lentur lagi, sedangkan kantong yang baru masih sangat lentur. Di Matius 9 ayat yang ke-17 demikian firman Tuhan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jadi anggur yang baru ini melambangkan firman Allah atau firman Tuhan Yesus, dan kantong anggur melambangkan hati umat Israel. Seperti anggur yang baru harus diisikan ke dalam kantong kulit yang baru. Tuhan menginginkan umat Israel menjadi kantong yang baru atau kirbat yang baru, seperti arti nama dari Obot. Apa yang dimaksud dengan kantong yang baru atau hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang telah dipulihkan, yang telah membuang segala perbuatan jahat, perbuatan berdosa, atau lebih rohaninya bisa dikatakan menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Atau dalam bahasa teknisnya adalah setelah orang itu bertobat. Bertobat di sini bukan berarti orang yang sebelumnya tidak percaya Yesus kemudian menjadi percaya Yesus. Kan, tapi bertobat itu adalah meninggalkan kebiasaan yang buruk, meninggalkan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, itu adalah bertobat. Jadi bertobat bukan pindah agama, tapi sangat bisa dilakukan setiap hari dan sangat bisa dilakukan oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau beragama Kristen. Ketika orang itu sudah bertobat, disitulah hati yang baru, hati yang masih kosong, yang telah meninggalkan perbuatan yang lama dan belum diisi apa-apa.
hatinya masih kosong, masih murni, tentu membutuhkan hati yang baru. Karena hati yang lama, jika diisi oleh anggur yang baru, maka keduanya akan percuma. Karena hati yang lama ini masih punya sisa-sisa dosa, perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Allah, pemikiran-pemikiran, sehingga akhirnya firman Tuhan tidak bisa diterima. Maka dari itu perlu orang melakukan pertobatan setiap hari, bukan ketika ada momen-momen tertentu, ketika ada acara-acara peribadatan tertentu, tapi justru setiap harilah kita perlu bertobat, perlu belajar kebenaran firman Tuhan agar semakin hari kita semakin diubahkan, memiliki kirbat yang baru untuk bisa diisi anggur yang baru, sehingga anggur yang baru itu bisa tercurah di dalam kehidupan kita, bisa berbuah, bertumbuh, dan berakar kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.